Elf Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dokter, selamat datang di studio kita. Barangkali sekarang Pak Dokter di depan mau menyapa terlebih dahulu teman-teman UMKM dan pengusaha. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Anton. Saya ingin menyapa kepada teman-teman UMKM. Mari kita harus tetap bersemangat untuk menjalankan semua kegiatan usaha supaya kita tergolong orang-orang yang sukses. Kesuksesan itu ternyata harus kita pikirkan, harus kita kerjakan. Karena itu tidak boleh mudah putus asa, harus bersemangat. Luar biasa. Terutama buat saya ini harus bersemangat. Pak Dokter, kalau dalam beragama itu kan ada istilah Islam turunan gitu ya. Iya. Nah, dalam pengusaha juga ada istilah pengusaha turunan. Sebut saja anak-anaknya Abu Rizal Bakri begitu ya. Iya. Jadi dia baru saja terlahir ke dunia itu kira-kira kekayaannya sudah triliunan gitu lah kira-kira gitu ya. Ada juga pengusaha yang memang dia diciptakan, jadi bukan keturunan begitu ya. Iya. Nah, kalau yang keturunan itu keuntungannya apa? Kalau yang bukan keturunan itu keuntungannya apa? Lalu bagaimana teman-teman calon pengusaha, teman-teman Elko Entrepreneurship Channel ini bisa belajar dari baik pengusaha yang keturunan maupun pengusaha yang non keturunan. Iya. Silakan Pak Dokter. Jadi begini Pak Anton, saya teringat dulu ada sebuah statement dari anak kecil dan bahkan viral ya. Iya. Apa itu Pak Dokter? Ada pewaris dan perintis. Oh iya. Ini hampir sama ya. Iya. Jadi pewaris itu bisa kita maknai sebagai orang yang mendapatkan warisan sehingga tidak usah susah-susah dalam merintis usaha begitu. Iya. Berbeda dengan perintis, berangkat dari nol, sama sekali tidak mendapat dukungan dari siapapun. Itu memang beda. Belum tahu barat dan timur. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang apakah pengusaha itu dilahirkan atau pengusaha itu dibentuk, ya kita sebagai orang moderat tentu akan mengambil jalur yang mengkompromikan dua pendapat tersebut. Dilahirkan, ya dibentuk. Jadi kita tidak termasuk golongan orang yang sepakat pengusaha dilahirkan. Kita juga tidak akan termasuk golongan orang yang mengatakan pengusaha dibentuk. Tidak. Iya. Kalau kita lihat fakta begini Pak Anton. Kita coba lihat dalam kenyataan. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif. Ada kan? Yeah. Tidak semua orang. Yeah. Berarti itu sudah menjadi bawaan. Ada orang yang memiliki kemampuan bertindak secara inovatif. Ada kan? Walaupun orang itu sebetulnya tidak melalui proses belajar. Yeah. Atau misalnya berpengalaman tidak. Tapi fakta ada. Ketika kita menjumpai seseorang, tiba-tiba orang itu memiliki kemampuan dalam menemukan ide-ide. Kan ada ya, itu memang fakta. Dan teori ini juga bisa menolak atau memberikan counter terhadap John Locke dulu. Iya, dulu kita pernah mengatakan bahwa manusia itu lahir bagaikan tabula rasa. Papan tulis kosong. Iya, kertas kosong. Iya. Kertas putih kosong. Iya, itu kan tabula rasa. Tapi ada pendapat lain dan kita memang meyakini setiap orang lahir itu sudah memiliki potensi-potensi. Kenapa? Apalagi kita sebagai orang Islam. Iya. Allah itu sudah menumbuhkan ketauhidan kepada setiap orang ketika orang itu akan lahir, kan begitu? Iya. Kenapa? Dalam fakta memang begitu. Anak sekecil apapun pernah kita mendengarkan ada kata-kata yang benar. Ada perilaku yang benar. Jadi secara psikologis anak tersebut memiliki bawaan untuk menjadi orang-orang misalnya pinter, misalnya sukses, misalnya rajin dan sebagainya. Fakta kan? Iya.
Dengan fakta-fakta yang bisa kita lihat, kita bisa mengatakan betul setiap orang lahir itu sudah membawa kecenderungan dan itu menjadi sebuah potensi atau napi modal bakat Pak Anton. Jadi ente blank, ente blank. Betul nggak? Orang lahir tidak blank kan? Ada nilai-nilai yang mungkin nilai itu kalau kita gali bisa berkembang. Saya cukup mengenal keluarga Pak Bupati yang sekarang, Pak Sakur. Iya. Nah, bagaimana ayahnya itu Profesor Cecep Saripudin itu betul-betul mengarahkan anaknya agar jadi pimpinan. Kira-kira kalau bajunya tidak bagus, dijelaskan oleh ayahnya tuh, Anda ini calon pemimpin, pakai baju yang benar, kira-kira selalu begitu. Dan sampai dia kuliah, sampai dia punya anak, sampai si Pak Sakur ini sudah bekerja, ayahnya selalu mengatakan kamu ini calon pemimpin. Sehingga dalam benak Pak Sakur wajar kalau dia ingin jadi bupati begitu ya. Dia pernah mencalonkan dan kalah, dia mencalonkan lagi, alhamdulillah menang. Nah, maksud saya selanjutnya pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, bagaimana membentuk pengusaha itu. Begitu barangkali Pak Dokter. Satu, orang lahir itu tidak seperti kertas putih yang kosong. Anak lahir itu punya kecenderungan. Nah, kecenderungan itu kan potensi. Ketika misalnya kecenderungan itu atau kita katakanlah bakat ya, kemudian kita latih, kita didik, berkembang dah bakat. Jadi kalau bahasa dalam modal yang harus kita persiapkan itu namanya kan kemampuan, ability. Ada potensi dasar yang siap untuk mengerjakan pekerjaan apapun. Sebagai guru, saya juga sudah bisa memprediksi anak ini kelihatannya bakal rajin, bakal pintar, bakal apalah gitu. Kelihatan Pak Anton. Jadi itu memang bawaan, sudah modal bawaan. Demikian juga kalau kita berbicara tentang bisnis, seseorang yang akan menjalankan kegiatan usaha itu sudah kelihatan dia bakal mampu atau tidak mampu. Jadi dia pemberian, given. Iya, tetapi kalau hanya sekedar mengandalkan modal bawaan, perkembangannya itu terukur atau mungkin lambat. Berbeda dengan modal bawaan ada, kita poles dengan ilmu, dengan pendidikan, pelatihan, tentu bawaan itu berkembang, muncul. Dan itu pada akhirnya akan menjadi sebuah energi yang kuat. Ya, satu itu ya. Jadi intinya memang betul ada pendapat yang mengatakan pengusaha dilahirkan karena ya memiliki potensi untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, kan setelah abad ke-17 itu kan yang namanya Richard Cantillon melakukan penelitian dan dia mengatakan kewirausahaan itu bisa dipelajari ternyata. Kenapa misalnya orang-orang dulu sukses seperti misalnya Columbus, Vasco da Gama dan sebagainya bisa sukses karena ternyata ada sebuah karakter yang perlu kita pelajari dan kemudian dikembangkan. Berani mengambil resiko. Kan dia itu mengarungi lautan. Sekedar untuk mempertukarkan barang-barang dagangan. Dengan keberanian begitu, ternyata dia bisa sukses menjadi pengusaha kan. Nah, itu kata Richard Cantillon bisa dipelajari. Karena itu, pada saat itu lahir pemikiran kewirausahaan atau jiwa pengusaha itu bisa dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga bermunculanlah berbagai macam lembaga pendidikan yang pada abad ke-20 mulai di Amerika bermunculan universitas-universitas yang khusus membahas tentang kewirausahaan. Sampai lahirnya MBA dan sebagainya. Iya kan begitu. Jadi kalau menurut kita kewirausahaan memang harus dibangun oleh potensi dasar. Kemudian dikembangkan melalui proses pembentukan.
Dengan apa? Pendidikan pelatihan. Kan ada yang misalnya mendebat, wah setiap pengusaha sukses itu bisa dibentuk walaupun tidak punya bawaan. Iya. Susah memang ya kalau tidak punya bawaan. Kenapa? Karena harus memiliki ability, kemampuan, potensi dasar. Untuk apa? Menerima setiap pengetahuan tentang kewirausahaan. Tapi saya agak berbelok sedikit ya Pak Dokter. Iya, iya. Sebut saja konon katanya Thomas Alva Edison itu diusir dari sekolah. Iya, iya. Ibunya disurati oleh guru kelas, mulai besok anak ibu gak usah sekolah lagi karena tidak punya kemampuan dasar, kira-kira begitu bunyi suratnya. Iya, iya. Lalu ibunya menerima surat itu, menangis. Dia bilang kepada Thomas Alva Edison, mulai besok saya yang ngajar, gak usah pergi ke sekolah. Sambil didekap, sambil nangis. Maaf saya agak dramatisasi sedikit. Iya, iya. 20 tahun kemudian, maaf kalau salah ini karena drama begitu, karena gimmick. Jadilah Thomas Alva Edison yang tadinya menurut sekolah tidak punya potensi apa-apa menjadi makhluk yang demikian cerdas begitu. Nah, saya ingin berkata juga bahwa bahkan tanpa potensi pun dengan kasih sayang, kebetulan ini hari guru juga, dengan kekuatan seorang guru dan kebetulan gurunya adalah seorang ibu, itu potensi itu bisa tumbuh begitu Pak Dokter ya? Begini kasusnya, mungkin orang yang mengatakan Thomas Edison tidak memiliki potensi itu sebetulnya salah. Si ibu guru yang di sekolah itu. Iya. Kemudian seorang ibu tahu bahwa Thomas Edison itu memiliki potensi. Apa? Ternyata dia memiliki kemampuan untuk berpikir beda dengan pemikiran orang lain kan? Iya. Menemukan listrik. Nah, ibu tahu tentang ide-ide atau potensi-potensi dasar yang ada dan melekat pada diri Thomas Edison. Karena itu seorang ibu mampu mempengaruhi dengan cara apa? Memberikan pengetahuan, memberikan pelatihan, akhirnya dia menjadi terampil. Tapi punya bakat. Tidak blank. Nah, kebetulan sekali lagi orang-orang yang mengatakan Thomas Edison seperti begitu, itu kan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat bahwa itulah sebetulnya Thomas Edison. Dia punya ide, dia punya potensi, tetapi yang lain ternyata tidak bisa melihat. Karena itu sekali lagi, kalau jiwa pengusaha tertanam pada siapapun, itu sudah bisa kita ketahui. Karena apa? Karena jiwa itu memang menjadi modal dasar untuk berkembangnya sebuah kegiatan usaha. Terus katahuis, dari sejak kecil kita mungkin bisa melihat anak ini rajin menabung. Anak ini baik untuk membantu pekerjaan ibu atau ayah. Kelihatan kan? Anak ini senang berjualan, senang berdagang. Anak ini bisa bernegosiasi. Dari situ kita sudah bisa melihat ternyata anak ini punya potensi. Kalau kita kembangkan dia mungkin bisa menjadi orang-orang sukses. Nah, itu tergantung lingkungan yang bisa menilai sampai sejauh mana potensi yang ada pada setiap orang. Begitu Pak. Nah jadi pengusaha yang diciptakan dan pengusaha yang pengusaha yang turunan dengan yang bukan keturunan itu bertemu suksesnya gitu di mana Pak Dokter? Saya begini Pak Anton, jangan salah punya konotasi kalau pengusaha turunan tidak punya potensi. Bisa jadi begitu. Dia itu menjadi pengusaha karena faktor turunan. Berarti belum tentu dia itu punya potensi untuk mengembangkan usaha. Berbeda dengan seolah kita melihat dia bukan dari keturunan bangsawan atau misalnya keturunan pengusaha, tetapi ada potensi. Karena dalam diri orang itu ada modal-modal yang sudah tersedia. Jujur, berani, kerja keras. Itu kan modal. Cerdas. Ini justru kalau kita bentuk dengan pendidikan dan pelatihan akan sukses ketimbang pengusaha-pengusaha yang bisa besar karena faktor turunan. Ini yang sukses. Kenapa? Dia menjiwai, dia punya modal dasar. Contohnya Yusuf Kala ya. Ayahnya Haji Kala itu katakanlah biasa-biasa,
tapi di tangan Yusuf Kala kakak adik, plus dia pernah sekolah di Prancis, maka kerajaan Seve Kala ini menjadi yang salah satu terbesar di Indonesia Timur. Karena dia punya bekal sekolah di Prancis, Nah itu bekal Bang. organisasi Iya, dan selanjutnya jadi ya. punya potensi, kemudian potensi itu berkembang karena pengaruh dari lingkungan luar, pendidikan, dan juga mungkin pengaruh lingkungan keluarga. Kalau tadi ability Pak Dokter? Kalau ability itu berarti kita bisa melihat apakah dia itu punya potensi dasar atau bagaimana. Karena potensi dasar itu mungkin ada yang memiliki 10, 9, sampai dengan 1. Semua punya. Cuma masalahnya potensinya itu tidak terlampau besar seperti tuntutan untuk menjadi pribadi-pribadi pengusaha. Ayah mah ayah, kadang mah ayah, tapi dia itu mau ketika kita misalnya suruh-suruh, kita arahkan, kita motivasi. Nu gitu memang rada susah. Jadi kalau pengusaha kelihatan dari sejak kecil juga dia pemberani, dia disiplin, dia pekerja keras, kelihatan. Saya pernah mendengar Pak Dr. Haji Mahapun itu pemilik Mayasari. Iya. Awalnya hanya punya 10 elep. Itu pun dapat kredit, itu pun agunannya milik saudara-saudaranya. Nah, satu titik dia harus membayar kredit 10 elep itu, dalam tanda petik itu hampir gila lah kira-kira begitu. Tapi dari situ dia berhasil. Salah satu titik keberhasilannya dia pernah membeli bus-bus Damri bekas. Kemudian berkembang sekarang menjadi perusahaan yang saya kira luar biasa. Satu bus itu kan harganya 2 miliar Pak. Prima Jasa, kemudian ada layanan khusus mobil untuk pariwisata begitu. Ada, maaf saya nggak sebutkan beberapa merek lainnya, tapi kira-kira bisa sekarang sudah mungkin ya ribuan bahkan belasan ribu gitu. Nah, titik tadi di mana dia pernah nekat dan hampir mabuk begitu, gila. Nah ini seberapa dibutuhkan begitu Pak? Ya kan tadi seperti ada kata-kata nekat tapi terukur. Gak mungkin misalnya orang sukses kemudian nekat tanpa ada ukuran-ukuran. Ukurannya apa? Ability. Dia punya potensi dasar yang merupakan bawaan, kan begitu. Nah, kalau menurut saya memang pengusaha sukses itu ketika potensi dasarnya berkembang, kemudian pengaruh lingkungan kuat. Jadi seorang guru, apakah itu orang tua atau guru formal, harus bisa melihat potensi dasar yang melekat pada diri seseorang, sehingga kita bisa mengarahkan. Itu kan kadang-kadang kita suka mendapatkan laporan psikologis, anak ini cocoknya untuk apa. Nah itu salah satu kemampuan seorang guru membaca tentang potensi dasar. Nah itu, jadi sekali lagi pengusaha itu ya dilahirkan, ya dibentuk. Dilahirkan memang harus punya bakat, dibentuk. Bakat itu tidak cukup tanpa ada pengaruh dari lingkungan luar, pendidikan, pelatihan. Begitu. Setelah dia punya potensi dasar, kemudian dia sekolah di STAN, namanya Helmi Yahya. Jadi pegawai negeri dulu, memutuskan diri untuk menjadi pengusaha dengan bekal akuntan Helmi Yahya namanya. Nah, dengan demikian pengaruh sekolah itu kemudian menjadi backup dia menjadi berkembang, atau Ira yang sekolah di Amerika kemudian sukses begitu tadi Pak ya. Iya, jadi lingkungan itu hanya membukakan tabir potensi dasar yang selama ini bisa jadi terhalangi. Karena itu seorang guru atau misalnya orang tua harus bisa melihat potensi dasar dari masing-masing anak. Kemana arahnya? Apakah dia memang punya kecenderungan menjadi seorang pelaku bisnis atau apa? Harus bijak. Sayangnya sekolah-sekolah kita, misalnya BK Pak dokternya. Iya. Saya lihat BK itu hanya melihat di ujung begitu ya. Ini anak nakal atau tidak? Tidak melihat di awal. Sejak sekolah semestinya dalam bayangan saya
guru BK itu atau sekolah itu manggil orang tuanya, ini anak bakatnya apa? Misalnya bakatnya pedagang, pelukis misalnya. Ya kalau memang bakatnya A, B itu tadi, tentu berdasarkan sebuah riset psikologi, dia kontrak dengan anak, harusnya begitu mungkin Pak Dokter ya? Iya, jadi sebaiknya memang setiap lembaga pendidikan harus melakukan uji kompetensi dasar di awal. Iya, sehingga kita bisa mengarahkan anak itu kemana. Dan itu bisa sejak TK kan Pak Dokter? Harusnya begitu. Jadi model pendidikan kita itu mengacu kepada modal-modal dasar yang dimiliki oleh setiap anak didik. Jadi pada akhirnya nanti kita akan mengarahkan. Misalnya ini kelihatannya sangat cocok dengan ciri-ciri seorang pengusaha. Ada khusus kelas entrepreneur. Ini cocok untuk anak-anak yang akan memegang profesi teknokrat. Jadi ada terus. Nah kalau misalnya pendidikan kita sudah mengarah kepada bakat yang dimiliki oleh setiap anak, saya pikir bakat-bakat itu bisa berkembang. Dan anak bisa menemukan jati dirinya. Saya memang orang di sini. Saya memang bakat menjadi pengusaha, menjadi teknokrat, menjadi apa. Karena dari sejak awal sudah kita arahkan. Dulu di kampung-kampung, kiai-kiai kampung itu bisa mengarahkan anggota pengajiannya. Kalau mau berdagang, kalau mau bisnis, kalau mau berangkat, itu berangkat dulu ke kiainya. Dan kiainya mengenal betul begitu ya. Anda harus begini, nasihatnya tepat begitu ya. Nah sekarang kelembagaan kiai menjadi demikian, sekolah formal pun rasa-rasanya lemahnya kan tidak dieksekusi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang menampung bakat-bakat orang kan. Harusnya ketika tahu bakat dari masing-masing anak didik, pada saat itu langsung membuka jurusan-jurusan. Dari awal kita cetak kan begitu. Pak Dokter, ini pengusaha yang keturunan. Keuntungannya apa Pak Dokter? Keuntungan pengusaha turunan ya tidak banyak memeras pikiran dan perasaan karena dari sisi finansial dia sudah memiliki. Dari sisi usaha sudah ada, tinggal mengembangkan kan. Jadi kalau pengusaha turunan itu dia bertugas untuk mengembangkan. Berbeda dengan pengusaha yang lahir dan kemudian kita bentuk, itu betul-betul harus bekerja keras sekeras-kerasnya sehingga dia mampu untuk menjalankan semua kegiatan usaha. Kan begitu. Jadi bedanya antara pewaris dengan perintis di sini. Kalau perintis itu memang berangkat dari nol, penuh dengan tantangan. Kalau pewaris bertugas untuk mengembangkan yang sudah ada. Enaknya di situ kan. Cuma kalau pewaris nilainya itu memang plus. Kenapa? Dia itu berangkat dari nol. Dari sama sekali tidak memiliki modal usaha dan modal-modal lain berkembang. Tapi kalau perintis usahanya sudah ada, masalah-masalah apapun sudah terkendali. Karena apa? Karena sudah existing kan, tinggal mengembangkan skill up. Nah, seringkali yang kegagalan mereka itu di skill up ya. Kenapa bisa terhambat di situ Pak Dokter? Kurang modal. Modal dasar setiap pengusaha yang mendapatkan warisan. Jadi kenapa pewaris jarang berkembang atau mungkin perkembangannya itu terukur? Karena kembali ke masalah tidak setiap orang yang mendapatkan warisan itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta warisan. Berarti dia tidak punya modal. Dalam arti modal yang dia miliki itu tidak sebesar modal yang perintis miliki. Kan perintis memang menggebu-gebu. Semangatnya luar biasa. Sehingga dari semangat itu dia aplikasikan ke dalam berbagai macam tindakan. Tidak pernah mengenal lelah. Semangat kerja keras tinggi. Berkomitmen. Bukan berarti pewaris tidak begitu, kurang. Karena sudah terbiasa dia menghadapi masalah-masalah yang ya seperti begitu. Artinya dia hanya sekedar mengembangkan, mempertahankan, dan kalau bisa mengembangkan. Kalau perintis kan tidak, merintis, mempertahankan,
mengembangkan kan mungkin ada 3 tahap. Jadi jiwa perintisnya tidak terwariskan atau tidak terwarisi itu. gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang sukses karena berasal dari warisan. Iya. Ada berarti orang itu kebetulan dia punya modal untuk menjadi pengusaha dan mendapat dukungan lingkungan. Artinya usahanya sudah ada, tinggal mengembangkan. Berbeda dengan perintis, sama sekali tidak punya apa-apa, tetapi punya semangat untuk menjadi pengusaha. Nah di sini bedanya semangatnya. Pak Dokter, kalau pengusaha yang terlahir dari sekolahan, misalnya dia dari MBA, sekolah bisnisnya ITB begitu, kekurangannya apa Pak Dokter? Ya kalau saya sih melihat mungkin energi semangatnya. Masa misalnya begini, saya udah pasti bisa, kenapa ilmunya terus ayah. Tapi kan sekali lagi untuk mengembangkan usaha tidak cukup dengan ilmu, tapi juga pengalaman dan keberanian kan begitu. Mungkin gitu ya. Tapi harapan kita orang-orang yang sudah punya basic knowledge harusnya lebih maju ketimbang orang-orang yang tidak punya basic knowledge. Jadi semangatnya pun harus sama seperti orang-orang yang sama sekali ingin besar tapi tidak memiliki kemampuan apa-apa. Artinya dari sisi finansial, dari sisi ilmu kurang. Tapi semuanya besar, dia mencari kan begitu. Kalau sekolah keberanian didapat di mana Pak Dokter? Sekolah keberanian. Ya, keberanian pengusaha. Sebetulnya sekolah keberanian itu ketika kita banyak mengalami berbagai macam persoalan dan kita tidak pernah putus asa, disitulah muncul keberanian. Saya berani kenapa punya pengalaman. Namun kia kedaki, namun gitu tegengki kan gitu. Dari banyak pengalaman. Jadi banyak belajar, jangan takut. Jadi ketika modal dasar belum kita miliki secara maksimal, coba aja belajar terus. Karena sekali lagi ternyata berwirausaha itu bukan hanya sekedar bakat, tapi juga kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Terakhir Pak Dokter, untuk mengukur opportunity bagi pengusaha, kita nggak ngomong lagi keturunan atau tidak gitu ya. Ada pengusaha yang memang di setiap tikungan dia bisa cari keuntungan gitu. Bukan di setiap tikungan, bahkan tikungan yang 45 derajat pun dia masih bisa menyalip gitu. Nah, itu kan namanya entrepreneur. Entrepreneur itu kemampuan untuk selalu menemukan ide-ide baru. Dan itu memang tidak banyak kan. Coba Pak Anton lihat apakah pengusaha banyak. Kita aja baru memiliki kurang lebih 3%. Amerika yang termasuk kategori negara adidaya dan maju itu kan sekitar 14%. Belum semua kan. Berarti orang-orang yang memiliki pemikiran begitu jumlahnya sedikit. Orang-orang terpilih. Iya sedikit. Ya namanya juga pengusaha kan, pengusaha teh orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan ide-ide baru, selalu baru. Cerdas, berani. Sedikit. Kalau cek Pak Anton, abdi bener. Dan memang sedikit. Orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru sedikit. Populasinya sedikit ya. Jadi mungkin saja kita itu bagian dari orang yang banyak gitu. Amin. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir ide-ide baru gitu. Nah kita gitu. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan berbagi ilmunya. Tapi saya tetap memberikan kesempatan untuk closing statement dari Pak Dokter. Terima kasih Pak Anton kepada teman-teman semua pelaku usaha. Kita jangan kecil hati sekalipun kita tidak punya bakat untuk menjadi pengusaha karena kita bukan keturunan orang-orang yang sukses dalam bidang usaha. Kegiatan usaha itu ternyata bisa dipelajari. Karena itu kita tidak boleh malas untuk belajar kepada orang-orang yang sukses. Begitu Pak Anton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elsu Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.